Anda bisa baca Malam Nina, halo Nina, Bu Nina, Halo, apa kabar Bu Bu Nina? Ivon. Bu Baik. Nina boleh minta tolong Bu Nina untuk pembukaan doa. Benar. Udah mau mulai Bisa ya? Mbak? Belum, Sebentar bentar lagi. lagi ya. Nanti kalau saya sudah ini baru Mbak Nina doa pembuka ya. Soalnya Baik. Pak Sunarto lagi ada sedikit yang harus dikerjakan. Thank you, Nin. Izin off cam boleh ya? Maaf, saya habis jatuh soalnya. Lagi kurang Lagi di sehat. mana nih? Kalimantan. Masih lagi di Kalimantan. Oke, Mm-mm. nggak apa-apa ya, Nin. Oke. Bentar ya. Kayaknya bentar ya. 1 menit lagi deh, biar masuk dulu semuanya. Oh, ya ampun. Semuanya lagi aku. Oke, selamat malam semuanya. Selamat jumpa kembali di KPKS Hieronymus untuk kesempatan malam hari ini. Dan
untuk membuka acara ini, saya minta bantuan dari Ibu Nina Iksan. Silakan Bu Baik. Nina untuk doa pembuka. Terima kasih Bu Ivon. Selamat Ya, malam Seto dan Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan atas kesehatan dan kesempatan kami boleh Engkau kumpulkan di Zoom dari berbagai pelosok dan daerah yang ada dalam komunitas ini. Komunitas belajar mendalami kitab suci dan belajar bagaimana kita untuk mendalami lagi dan mengenalnya. Malam ini kami akan belajar dipandu oleh Pak Seto Marsuno. Kiranya kami Engkau berkati, turunkanlah Roh Kudus juga kepada Pak Seto, sehingga dalam pengajaran yang akan disampaikan berasal daripadamu. Berkatilah juga alat komunikasi kami masing-masing, jaringan internet, audio, video bisa berjalan lancar, cuaca yang bersahabat. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami juga mohon berkatilah kami semua yang hadir dan mendengar pengajaran malam ini, agar Engkau terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semakin mantap menjadi umat-Mu dan kami siap Engkau bimbing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nina. Selamat malam Pak Seto. Ya, selamat malam. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Kita masih akan bicara, diskusi tentang Dei Verbum ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah melihat artikel 14 sampai dengan 16 mengenai perjanjian lama. Dan kita sudah melihat bahwa perjanjian lama itu mengungkapkan, menyampaikan apa yang sebenarnya hendak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus juga tersembunyi di dalam perjanjian lama. Sehingga pada prinsipnya, ketika kita membaca kitab suci perjanjian lama, kita membacanya sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Ini akan berbeda dengan kalau kita membaca perjanjian lama sebagai orang Yahudi. Tentu akan berbeda. Dengan lebih lanjut bisa dikatakan kita membaca perjanjian lama itu dalam terang iman kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak, apa yang disampaikan di dalam perjanjian lama akan kehilangan maknanya untuk kita. Nah, malam hari ini kita akan melihat artikel 17 sampai dengan 20 dari dokumen Dei Verbum. Nah, kemudian di artikel ini kita akan melihat apa yang disampaikan oleh para Bapak Konsili Meru ya. Baik, Bapak Ibu sudah bisa melihat yang tertulis di layar? Bisa, Pak. Bisa ya. Karena kalau tanpa melihat dokumen, ini kita belajarnya kurang sah itu. Nah, ini bab 5, judulnya Perjanjian Baru, mulai dari artikel 17. Bapak Ibu juga siapkan Alkitabnya ya. Siapkan Alkitab. Sabda Allah yang merupakan kekuatan Allah demi keselamatan semua orang yang beriman, dalam kitab-kitab Perjanjian Baru disajikan secara istimewa dan memperlihatkan daya kekuatannya. Sebab
Setelah genap waktunya, sabda menjadi daging dan diam di antara kita, penuh rahmat dan kebenaran. Kristus mendirikan kerajaan Allah di dunia dengan karya dan sabdanya, menampakkan Bapanya dan dirinya sendiri, dan dengan wafat, kebangkitan, sertai kenaikannya yang penuh kemuliaan, pun dengan mengutus Roh Kudus menyelesaikan karyanya. Setelah ditinggikan dari bumi, ia menarik semua orang kepada dirinya. Dialah satu-satunya yang mempunyai sabda kehidupan kekal. Adapun rahasia itu tidak dinyatakan kepada angkatan-angkatan lain seperti sekarang telah diwahyukan dalam Roh Kudus kepada para rasulnya yang suci serta para nabi, supaya mereka mewartakan Injil, membangkitkan iman akan Yesus Kristus dan Tuhan, dan menghimpun gereja. Tentang peristiwa-peristiwa itu, kitab-kitab perjanjian baru, dalam kitab-kitab perjanjian baru, terdapat kesaksian kekal dan ilahi. Ini dokumennya bunyinya seperti ini. Kalau hanya dibaca begitu saja, bisa jadi ya sulit untuk memahami. Nah, yang kita perlu perhatikan, artikel 17 ini mau menunjukkan keluhuran perjanjian baru. Nah, sekarang ini perhatikan kalimat yang pertama ini ya. Kalimat yang pertama. Sabda Allah, terus berikutnya kan keterangan mengenai sabda Allah yang merupakan kekuatan Allah demi keselamatan semua orang beriman, ya. Dalam kitab-kitab perjanjian baru disajikan secara istimewa dan memperlihatkan daya kekuatannya. Sabda Allah dalam perjanjian baru disajikan secara istimewa. Mengapa kok begitu? Lihat kalimat berikutnya, keistimewaannya. Setelah genap waktunya, sabda menjadi daging dan diam di antara kita, penuh rahmat dan kebenaran. Bapak Ibu sekarang tolong membuka Injil Yohanes bab 1. Yohanes bab 1. Lihat ayat 1. Apa yang dikatakan di situ? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian sekarang lihat ke ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, Bapak Ibu, ini kan yang kita ucapkan sehari 3 kali dalam doa Angelus kan. Sabda menjadi manusia, terus tinggal di antara kita. Nah, firman Allah yang adalah Allah itu menjadi manusia dalam diri Yesus. Nah, kemudian dalam diri Yesus itu kita telah melihat kemuliaannya. Nah, kalau di dalam ini dokumen dikatakan dan penuh rahmat dan kebenaran seperti yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kemudian sekarang begini Bapak Ibu, tolong memperhatikan yang di Injil Yohanes. Perhatikan kata kemuliaan. Perhatikan kata kemuliaan. Kalau orang mendengar kata kemuliaan, yang kita perlu ingat, pertama-tama kata mulia itu artinya berkilau, bercahaya, bersinar gitu ya.
Dan kemudian ketika itu diterapkan sebagai kiasan untuk bicara tentang tingkah laku atau perbuatan mulia misalnya ya, maka yang dimaksudkan itu adalah tindakan yang baik, perbuatan yang baik, yang dilihat orang dan membuat orang melihat itu baik. Dan orang menjadi tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Berikutnya, ketika mulia itu digunakan ya dalam profesi, dalam pekerjaan gitu ya. Bapak Ibu silahkan mengingat saja begini, ada banyak profesi yang ditekuni gitu ya. Tiap orang bisa jadi punya satu atau dua atau lebih profesi. Tapi begini, ambil contoh, apa prestasi dari seorang guru? Apa prestasi dari seorang dokter? Apa prestasi dari seorang tentara misalnya? Atau apa prestasi dari seorang salesman? Nah, perhatikan saja ungkapan ini ya. Seorang guru akan tampak mulia, tampak prestasinya sebagai guru itu ketika dia misalnya menghadapi anak yang sulit belajar, tapi guru ini bisa membuatnya bisa belajar dan membuatnya bisa mengerti. Nanti akan tampak lagi lebih jelas ketika guru melakukan hal yang seperti ini karena yang dipikirkan cuma supaya muridnya pinter. Tidak bicara tentang untuk bisa membaca biaya berapa, untuk bisa membaca satu artikel supaya membantu anak bisa membaca satu alinea biaya berapa. Enggak begitu. Itu prestasi seorang guru. Nah sekarang, kalau bicara tentang ini, prestasi Yesus sebagai anak Allah. Atau apa kemuliaan Yesus sebagai anak Allah? Kita bisa melihat di kalimat berikutnya. Kristus mendirikan kerajaan Allah di dunia dengan karya dan sabdanya. Kristus mendirikan kerajaan Allah di dunia. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Dengan karya dan sabdanya, Yesus menampakkan Bapanya dan dirinya sendiri. Terus, dengan wafat dan kebangkitan serta kenaikannya yang penuh kemuliaan, pun dengan mengutus Roh Kudus menyelesaikan karyanya. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat yang dikerjakan oleh Yesus mendirikan kerajaan Allah di dunia ya. Bapak Ibu silahkan mengingat hal pertama utama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang tolong Bapak Ibu membuka Injil Markus ya. Silahkan membuka Injil Markus. Lihat ke ayat bab 1 ya. Saya pilih Markus yang singkat ini ya. Bab 1 ayat 14 dan 15. Sesudah Yesus ditangkap, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sekarang, kalau Ya, Bapak udah Ibu mau habis baterainya. Jangan pakai kamu punya itu, nanti gue punya ininya. sekarang begini, kalau Bapak Ibu belum ngerti apa-apa, lalu mendengar kalimat kerajaan Allah sudah dekat, Bapak Ibu akan tengok kanan kiri apa enggak? Kalau gini aja deh, Bapak Ibu mendengar itu ada tamu yang akan datang, atau tamunya sudah di depan pintu, Bapak Ibu akan buka pintu kan ya, untuk tahu apa? Benar nggak tamuku sudah datang? Kerajaan Allah sudah dekat. Bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat? Bapak Ibu,
Silahkan Bapak Ibu mengingat begini saja. Apa yang membuktikan bahwa kerajaan Allah benar-benar sudah dekat? Nah, sekarang begini caranya. Bapak Ibu tolong pindah lagi ke teks ya. Kita ke Injil Matius. Silahkan ke Injil Matius bab 12. Matius 12. Ya, lihat ke ayat 28. Matius 12, lihat ayat 28. Apa yang Bapak Ibu temukan di situ? Udah ketemu belum? Matius 12. Udah, Pak. Udah, Ya, Pak. apa yang Bapak Ibu temukan di situ? Namun, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, hanya dengan memperhatikan kalimat itu, ya. Jadi tandanya, buktinya, kalau kalau kerajaan Allah sudah datang, itu apa? Hanya melihat ayat itu, jangan pergi ke ayat lain. Jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Jadi tandanya kalau kerajaan Allah sudah datang apa? Yesus. Loh. Setan yang diusir. Lihat, Yesus mengusir Setan. 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 Itu tanda kalau kerajaan Allah sudah datang. Loh, apa hubungannya? Bapak Ibu membayangkannya begini. Di dunia ini, manusia hidup. Kemudian di dunia bawah, itu ada kerajaan setan. Nah, kemudian untuk bicara tentang kerajaan setan, Bapak Ibu akan menemukan ungkapan, lihat di ayat 26. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi melawan dirinya, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Nah, jadi dalam dunia perjanjian baru orang percaya ada kerajaan iblis, ya, anak buahnya setan, dan kemudian mereka ini, kerajaan iblis ini ya, berusaha mengganggu, menguasai manusia. Masuk ke dalam dunia, mengganggu manusia. Nah, tanda yang paling jelas kalau setan itu mengganggu manusia, itu adalah orang yang kerasukan setan. Itu tanda kalau setan berkuasa dalam dunia manusia. Roh jahat, ini setan berkuasa dalam dunia manusia. Lalu Yesus datang dan mengusir setan. Nah, ini tanda kerajaan Allah, kerajaan surga sudah datang. Mengalahkan setan yang mengganggu manusia di dunia. Kemudian, setan itu juga membuat orang ini mengalami penderitaan. Sekali lagi saya bicara tentang dunia perjanjian baru ya. Saya tidak bicara tentang kehidupan zaman sekarang. Nanti pemahamannya berbeda. Setan hadir dalam dunia juga membuat manusia menderita, terus menggoda manusia supaya manusia
dosa. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang dari penderitaan. Berikutnya, Yesus mengampuni dosa, mengajak orang untuk meninggalkan dosa mereka dan bertobat. Ini adalah karya yang dilakukan oleh Yesus di dunia. Dan karya ini, kalau di Dei Verbum disebut, mendirikan kerajaan Allah di dunia. Kemudian, yang berikutnya, dengan karya dan sabdanya, Yesus itu menampakkan Bapanya. Yesus menampakkan Bapanya dengan ucapannya. Nah, sekarang kita lihat, balik lagi ke Injil Yohanes ya. Pindah ke Injil Yohanes bab 3. Yohanes bab 3. Kalau aku ngomong nanti mati. Di Yohanes bab 3 ini sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 16. Ini kalimat atau ucapan Yesus yang tidak pernah boleh dilupakan oleh orang yang percaya kepada Yesus. Udah ketemu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Besok aku pergi ya sama itu ya Cican ya. Aku nanti dijemput Sumi. Naik mobil Sumi. Jadi dengan ucapan yang seperti ini, dengan apa yang disampaikan di Yohanes bab 3 ayat 16 ini, kita jadi tahu Bapa itu seperti apa. Jadi lihat kalau di dokumen tadi, dengan sabda, dengan karya dan sabdanya, Yesus ini menampakkan Bapanya dan dirinya sendiri. Kalau orang mau tahu Bapa itu seperti apa, dengarkan ucapan Yesus. Kalau orang mau tahu Bapa itu seperti apa, lihat yang dilakukan oleh Yesus. Dalam ucapan di Yohanes bab 3 ayat 16, kita menemukan Bapa itu mengasihi manusia, Bapa menghendaki manusia masuk dalam kehidupan abadi, tinggal bersama dengan Dia. Kemudian sekarang lihat ke ayat 13. Masih di Yohanes bab 3. Sekarang silahkan ke ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Perhatikan, Yesus adalah yang turun dari surga. Kalau begini, Bapak Ibu berasal dari suatu tempat, dari satu kota, gitu ya. Dan Bapak Ibu dari kecil sampai besar tinggal di kota itu. Bapak Ibu tahu persis situasi dalam kota itu. Kalau ada orang mau bertanya tentang kota itu, Bapak Ibu yang bisa jelaskan. Karena Bapak Ibu lahir, besar, sampai besar ada di situ. Bapak Ibu yang paling tahu. Kalau mau tahu Bapak saya itu seperti apa, yang paling tahu saya. Karena apa? Saya anaknya. Sekarang kalau mau tahu tentang surga, siapa yang harus didengarkan? Jawabannya yang di Yohanes bab 3 ayat 13 tadi. Yang datang dari surga, yaitu Yesus. Kalau mau tahu siapa Bapa itu, nggak mungkin kita pergi ke surga. Tapi anak yang turun dari surga, dia yang paling tahu tentang Bapa, sehingga kalau mau tahu tentang Bapa, dengarkan Yesus, anak Bapa itu. Nah, kemudian
dengan wafat, kebangkitan, serta kenaikannya yang penuh kemuliaan dan mengutus Roh Kudus, Yesus menyelesaikan karyanya. Nah, Bapak Ibu silahkan mengingat kalau di dalam Pasio yang kita dengarkan di Injil Yohanes, setiap Jumat Agung menjelang kematiannya Tuhan Yesus bilang apa? Apa yang dikatakan Yesus menjelang kematiannya di kayu salib yang kita dengarkan setiap Jumat Agung? Sabatani. Kalau di Pasio Jumat Agung, Ibu nggak dengar itu. Coba ingat-ingat lagunya. Kalau berkaitan dengan Eli Eli lama sabachthani, nggak ketemu kan? Iya, iya. Tapi kalau mendengar lagu ini, selesailah sudah, Sudah. pasti ingat semua. Iya. Menjelang kematiannya, Yesus mengucapkan kalimat itu di Injil Yohanes. Pertanyaannya, yang selesai itu apanya? Tugasnya di dunia. Nah, tugasnya itu apa? Menebus. Ya. Bangsa Menebus itu manusia. ngapain? Menyelamatkan. Ngapain itu? Bapak Ibu begini, saya pilih contoh yang gampang ya. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika, kalau ini, kalau yang Pilatus cuci tangan itu, Bapak Ibu ingat adegan itu di kapan? Jalan Salib? Atau di mana? Tapi itu adanya di Injil Matius. Ya, Pilatus cuci tangan. Kenapa? Lepas tanggung jawab. Kalimatnya bagaimana? Saya Waktu tidak cuci menemukan, tangan, Pilatus bilang apa? saya tidak menemukan. Ya, lanjut. Saya tidak menemukan kesalahan apapun atas orang ini. Pilatus sudah memeriksa Yesus, kemudian Pilatus tidak melihat ada yang salah dalam diri Yesus. Pilatus juga diingatkan oleh istrinya. Dan istrinya bilang apa? Dia nggak nyaman tadi malam tidurnya karena urusan dengan orang benar ini. Yesus tidak bersalah, tetapi mengalami penderitaan, mengalami kematian. Kenapa? Dia menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh manusia yang berdosa. Karena hukumannya sudah ditanggung oleh Yesus, maka manusia dipandang tidak bersalah, dipandang tidak berdosa, dan layak menerima hidup yang kekal. Itu penyelamatan, itu penebusan. Kemudian Bapak Ibu silahkan juga mengingat yang mati bersama Kristus akan bangkit bersama Dia. Yang mati sebagai orang yang percaya kepada Yesus akan bangkit seperti Dia. Apa artinya? Bangkit dari kematian dan tidak mati lagi. Nah, Bapak Ibu, ini ya, yang membuat perjanjian baru itu istimewa dibandingkan dengan perjanjian lama, ya, karena di dalam perjanjian baru kita menemukan sabda menjadi daging, sabda menjadi manusia, dan melakukan kehendak Bapa. Kemudian ini yang kita lihat di artikel 17 ini ya. Kemudian kita lihat begini. Setelah ditinggikan dari bumi, ia, ianya ini Yesus ya, menarik semua orang kepada dirinya. Dialah satu-satunya yang mempunyai sabda kehidupan kekal. Yang ini tolong diperiksa. Yohanes bab 6 ayat 68.
Kita lihat pengakuan Petrus ya. Ini Yesus menyampaikan ucapan ini setelah menggandakan roti, setelah berkhotbah tentang roti hidup, setelah murid-muridnya nggak bisa terima ucapan Yesus. Lalu lihat dulu begini, ayat 51. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kemudian lihat ke ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Lalu lihat ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Perkataan Yesus adalah perkataan hidup kekal. Perkataan Yesus adalah perkataan yang kalau dipercaya, diikuti, akan membawa orang sampai kepada hidup yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu, ini semua menunjukkan bagaimana perjanjian baru memiliki nilai yang istimewa. Kemudian, lihat kalimat ini. Adapun rahasia itu tidak dinyatakan kepada angkatan-angkatan lain seperti sekarang, telah diwahyukan dalam Roh Kudus kepada rasulnya yang suci serta para nabi supaya mereka mewartakan Injil, membangkitkan iman akan Yesus Kristus dan Tuhan, dan menghimpun gereja. Rahasia kasih Allah ya, yang hendak menyelamatkan manusia itu dinyatakan dalam diri Yesus ya kepada para rasul. Dan para rasul ini nanti punya tugas mewartakan Injil. Injil yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu, ini bukan 4 kitab ini ya. 4 kitab yang ada di Perjanjian Baru, melainkan kabar baik. Kabar baik itu yang mana? Apa isi kabarnya? Tinggal Bapak Ibu mengingat Yohanes bab 3 ayat 16. Itu rumusan sederhana untuk mengerti kabar baik. Kabarnya adalah Allah mengasihi manusia, Allah menghendaki manusia masuk dalam kehidupan yang kekal. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Artikel 18. Asal-usul Injil dari para rasul. Semua orang tahu bahwa di antara semua kitab, juga yang termasuk Perjanjian Baru, Injillah yang sewajarnya menduduki tempat istimewa. Kenapa? Sebab Injil merupakan kesaksian utama tentang hidup dan ajaran sabda yang menjadi daging penyelamat kita. Selalu dan di mana-mana gereja mempertahankan dan tetap berpandangan bahwa keempat Injil berasal dari para rasul. Sebab apa yang atas perintah Kristus diwartakan oleh para rasul, kemudian dengan ilham Roh Ilahi, diteruskan secara tertulis kepada kita oleh mereka dan orang-orang kerasulan sebagai dasar iman, yakni Injil
dalam keempat bentuknya menurut Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, ini dulu Bapak Ibu, perhatikan kalimat yang pertama. Di antara semua kitab, juga yang termasuk Perjanjian Baru, Injil yang menduduki tempat yang istimewa. Dan ini diwujudkan dengan nyata, dengan jelas dalam gereja Katolik ya. Bapak Ibu silahkan mengingat begini. Selama Bapak Ibu jadi orang Katolik dan ikut misa, pernah nggak Bapak Ibu ikut misa, tapi nggak ada Injilnya, nggak ada bacaan Injil? Belum pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Dan di mana-mana pasti hal yang sama. Setiap kali misa, pasti ada bacaan Injil. Mau misa minggu, mau misa harian. Kemudian, begini, itu Bapak Ibu menjadi tanda bahwa di dalam gereja Katolik, itu Injil menduduki tempat yang utama. Berikutnya lagi, Bapak Ibu, begini. Ini yang nyata, tinggal Bapak Ibu membuktikan sendiri. Saya nggak buat survei ya. Bapak Ibu lebih banyak tahu kisah tentang Yesus atau tentang Paulus? Bapak Ibu pernah nggak mendengar Paulus menghidupkan orang mati? Nah, Nggak pernah ya. Ada atau enggak? Nggak ada. Coba sekarang kita periksa. Ya, Ada. Bapak Ibu silahkan membuka Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul. Mungkin bukan menghidupkan orang mati, tapi apa namanya ini? Coba lihat Kisah Para Rasul bab 20. Kisah Para Rasul bab 20. Ya, lihat begini. Ayat 6. Paulus ini sampai di Troas. Nah, ayat 7 sekarang. Kisah bab 20 ayat 7 ya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, hari Minggu mereka Ekaristi ya. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutychus duduk di jendela. Ini ingat ya, ruang atas duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Nah, orang ini sudah mati karena jatuh dari lantai 3. Lalu Paulus menghidupkannya. Lebih mengenal Yesus yang membangkitkan anak Yairus, pemuda Naim, membangkitkan Yesus, membangkitkan Lazarus, atau ini Paulus yang membangkitkan Eutychus? Yesus. Umumnya orang Katolik lebih kenal yang mana? Yesus. Yesus. Di Perjanjian Lama, membangkitkan orang mati.
Jadi di perjanjian lama ada nabi yang membangkitkan orang mati. Namanya Nabi Elia, Elisa juga. Kita lebih mengenal Yesus yang membangkitkan orang mati. Berikutnya, Bapak Ibu lebih banyak mengingat ucapan Yesus atau mengingat ucapan Paulus, Petrus, Yohanes, atau Yudas. Yesus. Alasan. Yesus. Tetap Yesus. Ini tanda Bapak Ibu, nyata di dalam gereja Katolik, Injil itu menduduki tempat yang utama, karena setiap kali misa Injil dibacakan, tiap hari Injil dibacakan, dan nyatanya umat Katolik banyak tahu tentang Injil. Seringkali kelemahannya cuma satu. Ngerti kalau itu cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ngerti kalau itu ucapan Yesus, ngerti kalau itu kisah tentang Yesus. Kurangnya seringkali cuma saya nggak tahu itu tempatnya di mana. Di kitab apa, bab berapa. Itu yang seringkali. Tetapi kisah, ucapan Yesus itu bisa dikatakan banyak sekali yang tersimpan di memori umat Katolik. Injil menduduki tempat yang utama. Apakah semua orang yang percaya kepada Yesus, semua kelompok orang yang percaya kepada Yesus bersikap sama? Tidak. Ada kelompok yang menganggap yang utama itu adalah surat kepada jemaat di Roma dan surat kepada jemaat di Galatia. Yang lain lagi menganggap yang utama di dalam Alkitab itu justru kitab Wahyu dan kitab Daniel. Tapi kemudian di dalam gereja Katolik jelas 4 Injil menduduki yang tempat yang utama. Bahkan orang Katolik akan lebih banyak tahu dari Injil Matius. Kenapa Matius kok ditaruh di depan? Bukan karena Matius paling tua, tetapi karena sejak lama Injil Matius dianggap paling lengkap, 28 bab. Kemudian karena dipandang paling lengkap, paling banyak digunakan untuk mengajar. Sisa-sisanya masih tersimpan sampai sekarang di dalam kehidupan orang Katolik. Sekarang begini, kalau orang Katolik ditanya, Yesus itu tukang kayu atau anak tukang kayu? Umumnya orang Katolik akan jawab apa? Umumnya Anak orang tukang Katolik. kayu. Anak Anak tukang kayu. Ya, Anak tukang sekarang kayu. Bapak Ibu tolong buka 2 kitab ya. Pertama Injil Markus bab 6. Markus bab 6, Bapak Ibu lihat ke ayat 3. tukang kayu. Bukankah dia ini? Tukang kayu. Sekarang Bapak Ibu, loh, kok beda dengan jawaban Bapak Ibu tadi? Umumnya orang Katolik taunya Yesus anak tukang kayu. Sekarang buka Matius bab 13 ayat 55. Matius 13 55. Apa yang dikatakan di situ? Anak tukang kayu. Anak tukang kayu. Saya tidak bicara tentang salah benar ya, tetapi yang saya sampaikan tadi, umat Katolik lebih banyak tahu apa yang disampaikan di dalam Injil Matius. Benar kan? Berikutnya ya. Nih,
Apa yang dilakukan oleh Yudas terhadap Yesus? Jawabannya umumnya orang Katolik bagaimana? Apa yang dilakukan Yudas terhadap Yesus? Menjual Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Mengkhianatinya dilakukan dengan cara bagaimana? Menjual Yesus. Ya, sekarang periksa lagi hal yang sama. Silahkan ke Injil Markus dulu. Injil Markus, silahkan ke bab 14. Markus 14, lihat ayat 10 dan 11. Enggak, silahkan diperiksa. Ada penjualan enggak di situ? Menyerahkan Yesus. Nah, menyerahkan kan ya. Nah, uangnya itu diberikan karena apa? Ya menyerahkan Yesus. Berarti kan baca lengkapnya. Coba baca kalimat di ayat 11. Sangat gembira waktu mendengar. Mereka gembira karena Yudas Iskariot menyerahkan Yesus kepada mereka kan. Terdorong oleh kegembiraan itu, mereka janji mau kasih uang. Ya. Kemudian sekarang Bapak Ibu lihat ke Injil Matius bab 26. Matius 26, lihat ayat 14 sampai dengan 16. Matius 26. Ayat 15. Ya, Matius 26, 14 sampai 16. Oh ya. Di ayat 14, lihat Yudas Iskariot datang kepada siapa? Imam-imam kepala kan. Lalu lihat ayat 15, ucapan Yudas Iskariot kepada imam-imam Apa yang kepala. hendak kamu berikan kepadaku? Apa yang hendak kamu berikan kepada kamu. Terus habis itu mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Yang lebih tepat disebut menjual Markus atau Matius. Matius. Nah, yang ada di memori umumnya orang Katolik itu banyak yang versi Matius. Betul. Jadi Bapak Ibu, ini kenapa alasannya kenapa kok Matius ada di depan? Jawabannya ya sesederhana ini. Sesederhana, dari awal banyak digunakan untuk mengajar. Nah, kemudian sekarang begini. Kita lanjut ya, di artikel ini mau dikatakan begini. Selalu dan di mana-mana gereja mempertahankan dan tetap berpandangan bahwa keempat Injil berasal dari para rasul. Sebab apa yang atas perintah Kristus diwartakan oleh para rasul, kemudian dengan ilham roh ilahi diteruskan secara tertulis kepada kita oleh mereka dan orang-orang kerasulan sebagai dasar iman. Maksudnya begini, ketika Yesus berkarya, mengajar, membuat mukjizat sampai dengan kematian dan kebangkitannya, para rasul itu kan ikut Yesus terus. Ya, waktu Yesus ditangkap ada yang pada sembunyi sih. Tapi mereka melihat yang dilakukan Yesus, mereka mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan kemudian apa yang mereka lihat,
tentang Yesus, apa yang mereka dengar dari Yesus, itu kemudian mereka wartakan, mereka ceritakan di mana-mana. Sekarang begini, ternyata ketika para rasul itu memberitakan Yesus, itu yang paling duluan diberitakan. Itu bukan kisah kelahiran, tetapi kisah sengsara dan kematian Yesus. Sekarang begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan mengikuti peringatan arwah kan ya. Dan kemudian dalam peringatan arwah itu, ada ucapan, ada pengantar yang berkaitan dengan ya almarhum atau almarhumah. Tapi kemudian pertanyaannya begini, selama Bapak Ibu mengikuti ibadat arwah, pernah nggak Bapak Ibu mendengar tuan rumah atau siapapun bercerita tentang proses matinya orang itu? Saya pakai kata yang lugas ya, proses matinya orang itu. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar ini dalam misa, dalam peringatan awal diceritakan matinya, waktu itu kecelakaan begini dan seterusnya, yang lain lagi ini kanker bertahan sekian lama dan seterusnya, lalu pas matinya itu begini yang terjadi. Nggak pernah. Nggak ada. Tapi Bapak Ibu coba ingat-ingat Jumat Agung. Apa yang Bapak Ibu kenangkan, peringati, perhatikan di Jumat Agung? Wafat Yesus. Mengenangkan proses kematian Yesus kan? Ini enggak biasa. Dan rupanya Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan keempat Injil, yang diceritakan paling banyak, paling lengkap, itu adalah kisah sengsara dan kematian Yesus. Bapak Ibu kalau Jumat Agung, ingat aja, itu kita diajak untuk membaca, mendengarkan kisah sengsara menurut Yohanes. Dan itu 2 bab panjang. Ya. Yohanes 18 dan 19. Matius, Markus, Lukas juga secara panjang lebar bercerita tentang kisah sengsara dan kematian Yesus. Nah, ini yang pertama-tama diwartakan. Yesus mati dengan cara seperti ini, dan Yesus mati untuk keselamatan kita, untuk keselamatan manusia yang percaya kepada Yesus, mati juga, tetapi akan bangkit lagi seperti Yesus. Itu sekali lagi pemberitaan yang disampaikan oleh para rasul. Mereka yang percaya kepada Yesus, kemudian terima baptisan. Jadilah kelompok orang yang percaya kepada Yesus, terbentuklah jemaat atau gereja. Sesudah gereja, kelompok umat, kelompok orang yang percaya itu terbentuk, para rasul tidak kemudian langsung pergi. Para rasul akan bercerita tentang Yesus. Para rasul akan mengajar anggota jemaat bagaimana hidup sebagai seorang yang mengikuti Yesus. Nah, dari mana para rasul mengambil bahan pengajaran Yesus tadi? Ambil contoh ya, ketika di dalam jemaat itu ada orang-orang yang nggak tahan menghadapi penganiayaan, meninggalkan iman mereka, nggak mau percaya lagi kepada Yesus. Lalu para rasul harus mengingatkan anggota jemaat supaya tetap percaya. Maka yang kemudian terjadi, para rasul mengingat Tuhan Yesus dulu pernah mengajar tentang apa? Ada yang karena penganiayaan lalu nggak mau percaya lagi. Yang Bapak Ibu ingat?
Yesus pernah ngajar apa tentang hal ini? Nggak ingat? Nggak mungkin. Ingat perumpamaan tentang penabur. Bapak Ibu boleh Penabur periksa. di tanah yang baik, tanah yang berbatu-batu. Nah, kalau orang tidak tahan menghadapi penganiayaan lalu meninggalkan kepercayaan kepada Yesus, itu seperti benih yang jatuh di mana? Semak belukar. Karena ada durinya lalu berpikir penganiayaan itu menyakitkan seperti duri gitu. Ternyata bukan. Yang tidak tahan menghadapi penganiayaan lalu meninggalkan Yesus, itu seperti benih yang jatuh di tanah berbatu. Yang terpesona dengan harta benda duniawi, itu justru benih yang jatuh di semak duri. Nah, dari sini kita bisa melihat yang lebih membahayakan iman itu harta benda atau penganiayaan. Rupanya di zaman para rasul lebih berbahaya soal harta benda daripada penganiayaan. Nah, lalu semua para pengikut Yesus diajak untuk menjadi benih yang jatuh di tanah subur. Menjadi tanah subur bagi firman. Jadi, para rasul memberitakan Yesus. Mulai dengan memberitakan sengsara, kematian, kebangkitan. Sudah terbentuk jemaat kan? Para rasul berbicara, bercerita tentang Yesus. Para rasul menyampaikan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, materi pengajarannya itu diambil dari memori para rasul, dari yang mereka lihat, mereka dengar dari Yesus. Situasi jemaat itu mengingatkan para rasul tentang ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, yang sangat mencolok juga Bapak Ibu, itu adalah ajaran yang berkaitan dengan akhir zaman. Kalau membaca Injil Matius ya, bab 13. Kemudian membaca lagi Matius bab 24 dan 25. Ini ada khotbah tentang akhir zaman. Kemudian membuka Injil Markus bab 13, bicara tentang akhir zaman. Dan ajaran Yesus mengenai hal ini rupanya di awal itu sangat ditekankan. Mereka percaya bahkan Tuhan Yesus akan datang dalam waktu segera. Kemudian sekarang begini, apa yang disampaikan oleh para rasul itu kan didengar oleh umat gitu ya, oleh mereka yang sudah menjadi percaya. Lalu berdasarkan apa yang disampaikan oleh para rasul, berdasarkan ajaran para rasul, kemudian para penulis menulis Injil, menulis kisah tentang hidup dan ajaran Yesus. Nah, sekarang kita lihat di artikel yang berikutnya, sebelum kita bisa tanya jawab ya, sebentar dulu. Sekarang kita lihat nih artikel 19. Bunda Gereja yang Kudus di masa lampau mempertahankan dan tetap setia berpegang teguh pada pandangan bahwa keempat Injil tersebut yang sifatnya historis diakui tanpa ragu-ragu dengan setia meneruskan apa yang oleh Yesus Putra Allah selama hidupnya di antara manusia sungguh telah dikerjakan dan diajarkan demi keselamatan kekal mereka sampai hari Ia diangkat. Sesudah kenaikan Tuhan, para rasul meneruskan kepada para pendengar mereka apa yang dikatakan dan dijalankan oleh Yesus sendiri
dengan pengertian yang lebih penuh yang mereka peroleh karena dididik oleh peristiwa-peristiwa mulia Kristus dan oleh terang roh kebenaran. Adapun para penulis suci mengarang keempat Injil dengan memilih berbagai dari sekian banyak hal yang telah diturunkan secara lisan atau tertulis. Beberapa hal mereka susun secara agak sintetis atau mereka uraikan dengan memperhatikan keadaan gereja-gereja. Akhirnya, dengan tetap mempertahankan bentuk pewartaan, namun sedemikian rupa sehingga mereka selalu menyampaikan kepada kita kebenaran yang murni tentang Yesus. Sebab mereka menulis entah berdasarkan ingatan dan kenangan mereka sendiri, entah berdasarkan kesaksian. Kesaksian siapa? Kesaksian mereka yang dari semula menjadi saksi mata dan pelayan sabda, dengan maksud supaya kita mengenal kebenaran kata-kata yang diajarkan kepada kita. Nah, sekarang begini. Ini ya, kalimat ini. Adapun para penulis suci mengarang keempat Injil dengan memilih berbagai dari sekian banyak hal yang telah diturunkan secara lisan atau tertulis. Tidak semua yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus itu ada di dalam Injil. Ada banyak hal yang kita ingin tahu, tetapi kita tidak menemukannya di dalam Injil. Para penulis Injil, 4 Injil itu ya, hanya memilih bahan-bahan dan kemudian menyusunnya dengan teratur gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita tanya sama Pak Lukas ya. Silakan Bapak Ibu membaca Injil Lukas ya. Siapkan Lukas bab 1. Lukas bab 1 mulai dari ayat 1. Kita bisa melihat di sini proses yang dijalani Lukas ketika menulis Injil. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ya, saksi mata ini para rasul. Kemudian, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Lihat, ada saksi mata yang melihat yang dilakukan Yesus, yang mendengar yang dikatakan oleh Yesus. Ini saksi mata. Dan mereka itu juga disebut pelayan firman. Karena mereka, para rasul, itu yang memberitakan Injil, memberitakan Yesus kepada banyak orang. Nah, kemudian Lukas termasuk yang mendengarkan ajaran para rasul itu ya. Lalu Lukas membuat penyelidikan dan sesudah itu menulis dengan teratur. Itu proses penulisan. Kemudian sekarang Bapak Ibu silakan membuka Injil Yohanes. Bab 20. Yohanes bab 20 mulai dari ayat 30. Sudah ketemu? Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat di depan mata murid-muridnya.
yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Tidak semua dicatat. Hanya sebagian. Hanya hal-hal yang dipilih. Ya. Dan pilihannya itu motivasinya, dasarnya apa? Yang dapat membantu orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kalau orang sudah percaya, ya orang akan memperoleh hidup kekal. Kemudian lihat ke ayat bab 21 sekarang. Ayat 25. Bab 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Tidak semua hal diceritakan. Nah, begini saja. Umumnya kita tahu Yesus itu berkarya dari umur berapa? 30. Umur berapa Yesus ngajar? 30. 30. Semua tahu. Dari mana Bapak Ibu tahu kalau Yesus ngajar atau berkarya mulai umur 30? Kata siapa? Bapak Ibu dengar dari siapa dulu? Jawab jujur. Yohanes itu kok setelah pembaptisan itu? Enggak, Ibu dengarnya dari siapa pertama kali dulu? Dari guru agama. Dari guru agama. Guru agama. Bapak Ibu nggak pernah ngeliat surat baptis Yesus kan? Lahir tahun tanggal berapa, tahun berapa, baptis tanggal berapa, tahun berapa. Coba sekarang Bapak Ibu buka Injil Lukas bab 3. Saya tidak menyalahkan, saya bertanya. Ya, sekarang Bapak Ibu akan tahu dasarnya untuk mengatakan 30 tahun itu. Lukas bab 3, lihat ayat 23. Inilah Yesus. Silsilah Yesus. Iya, itu judulnya. Tapi kemudian baca ayat umur itu. Kira-kira 30 tahun. Ya. Dan menurut anggapan orang. Anak siapa dia? Anak Yusuf. Anak Yusuf, anak Eli. Anak Nah, Eli. sekarang jawabannya nggak salah mengatakan umur 30. Ya. Betul. Tapi pertanyaannya, apa dasarnya mengatakan 30? Kenapa Bapak Ibu jawabnya bukan Lukas bab 3, tapi jawabnya guru agama? Atau guru sekolahnya? Kan belajarnya dari guru. Iya. Dan satu lagi. Lukas 3 ayat 23 ini. Nanti silahkan periksa ya. Atau ingat-ingat dah, Bapak Ibu ingat-ingat aja dah. Pernah dibacakan di misa hari Minggu apa enggak? Wah, kayaknya tidak pernah. Nah, itu jawabannya begitu kan. Banyak hal tentang Injil kita tahu karena dibacakan di dalam perayaan Ekaristi. Sayangnya, Lukas 3:23 kayaknya kok nggak pernah kita dengarkan gitu ya. Betul. Nah, ya Bapak Ibu, ini kita melihat dari umur berapa? 12 sampai umur 30, enggak diceritakan itu apa yang dilakukan oleh Yesus. Orang pikir ke India. Itu dasarnya hanya itu tulisan dari seorang wartawan perang yang konon katanya menemukan begini-begini di satu biara Buddha di India Utara.
Tapi itu nggak ada di dalam kitab suci. Dan Yohanes tadi mengatakan kalau semua ditulis dengan bahasa hiperbolis, dunia nggak cukup untuk nampung papirusnya. Nah, kemudian yang ditulis itu hanya yang diperlukan untuk menolong orang percaya kepada Yesus. Dan ketika ini para penulis kitab suci, para penulis Injil itu menulis Injilnya, itu dia juga memperhatikan situasi yang dihadapinya. Dia memperhatikan untuk siapa dia menulis. Sekarang silahkan Bapak Ibu membuka ini 2 kitab ya. Yang pertama Injil Matius bab 7. Matius bab 7 dulu. Ya. Matius 7. Mulai dari ayat 24. Dua macam dasar. Ya. Nah, yang tolong diperhatikan ayat 24 dulu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana. Emangnya orang bijaksana itu bagaimana? Mendirikan rumahnya di atas batu. Sekarang, Bapak Ibu, kalau hanya membaca Injil Matius ini, Bapak Ibu termasuk orang bijaksana apa enggak? Ada di antara Bapak Ibu yang rumahnya di atas batu? Pasir. Di atas batu. Lihat. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Didirikan di atas batu. Ini belum lagi Bapak Ibu, kalau bicara tentang ya masyarakat yang hidup, yang tinggal di tanah gambut. Nggak ada batu kan? Kemudian orang yang tinggal di tempat-tempat yang sama sekali nggak ada batu. Nggak akan ini disebut orang bijaksana. Orang bijaksana kalau begitu hanya ada di Palestina yang biasa mendirikan rumah di atas bukit batu. Nah, kemudian Injil diberitakan kemana-mana, termasuk ke tempat-tempat yang punya kebiasaan berbeda ketika mendirikan rumah. Coba sekarang kita ke Injil Lukas bab 6. Lukas bab 6. Lihat ayat 47 dan 48. Tapi khususnya 48. Ya, sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Ya, terus. Ya, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kalau yang ini beda kan cara mendirikan rumah, menggali dalam-dalam, terus meletakkan pondasinya di atas batu. Ini cara membangun rumah di tempat lain dari yang diceritakan di Injil Matius tadi. Tapi ini belum selesai ya. Ini belum bicara tentang orang yang mendirikan rumah di atas lahan gambut, yang mendirikan rumah di atas rawa, yang mendirikan rumah di pantai, bahkan di atas di air laut itu. Tapi prinsipnya Bapak Ibu akan ketemu. Orang yang bijaksana itu mendirikan rumah dengan dasar yang kokoh. Dan orang yang seperti inilah
yang mendengarkan firman Yesus dan melakukannya. Jadi, ketika para penulis Injil itu menuliskan Injilnya, ini yang terjadi. Memperhatikan siapa yang membaca, yang mendengar. Jadi penulis bukan orang yang pokoknya menulis, tapi memperhatikan untuk siapa dia menulis. Dan sekali lagi, dia memilih bahan yang menolong orang untuk menjadi percaya kepada Yesus, untuk bisa mengenal Yesus dengan lebih sungguh-sungguh. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau disampaikan yang perlu kita diskusikan. Silakan Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Di dalam chat ya Pak Seto. Ya. Surat Paulus menjelaskan ajaran Yesus dan ditulis kita teman. Injil ditulis masuk Injil Markus dan kemudian referensi. Apakah mungkin penulis Injil justru menggunakan surat Paulus sebagai salah satu referensi? Baik, bicara tentang ini ya, mana yang duluan ditulis. Kalau bicara tentang tulisan paling tua, ya, tulisan paling tua dari Perjanjian Baru, itu adalah surat 1 Tesalonika. Itu yang paling tua, materi yang tertulis. Tapi kemudian begini, apakah Paulus nggak ngajar umat, nggak ngajar orang tentang Yesus, dan cuma nulis surat? Nggak mungkin. Paulus datang ke suatu tempat, memberitakan Yesus juga. Dari mana Paulus tahu tentang Yesus? Banyak jalannya. Paulus kenal sama Barnabas, Barnabas kenal sama Petrus, kenal sama para rasul. Nah, kemudian Paulus kan mengajar umat, mengajar orang tentang Yesus. Kemudian orang yang percaya kepada berita yang disampaikannya, dibaptis, membentuk jemaat. Rasul Paulus kemudian pergi meninggalkan tempat itu setelah mendidik mereka ya. Dan kemudian dia melihat di jemaat yang didirikannya ada soal. Maka kemudian dia menulis surat untuk menanggapi soal yang dihadapi oleh jemaat. Nah, kemudian antara apa yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di awal dengan apa yang ditulis dalam surat, ini berbeda. Berbedanya apa? Untuk ilustrasi ya, Bapak Ibu silahkan membuka ini surat kepada jemaat Korintus. Boleh Bapak Ibu buka bab 15. Korintus 1 Korintus bab 15. Satu Korintus Kebangkitan bab 15 ya. Ini Paulus berbicara tentang kebangkitan Yesus. Sekarang lihat ke ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, nah, ini kan berarti Paulus sudah mengajar, memberitakan Yesus yang bangkit dari antara orang mati kan? Bagaimana mungkin di antara kamu ada yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Jadi Paulus sudah mengajar tentang Yesus yang bangkit dari kematian. Di antara jemaat ada yang mengatakan, enggak ada kebangkitan.
Ini kan masalah yang dihadapi jemaat Korintus. Maka kemudian Paulus secara panjang lebar menyampaikan pengajaran tentang kebangkitan badan, praktis satu bab ini, bab 15, bicara tentang kebangkitan badan. Surat-surat itu umumnya ditulis untuk menanggapi masalah yang dihadapi jemaat. Ini contohnya. Banyak sekali contohnya. Nah, surat Paulus tidak ditulis untuk mengajar tentang Yesus, tentang kehidupannya gitu ya. Tentang ajaran-ajarannya. Nah, Paulus ya di sana sini berbicara tentang makna kematian Yesus ya. Tetapi apa yang ditulis itu umumnya ditulis untuk menanggapi persoalan yang dihadapi jemaat. Nah, kalau mau mengatakan jangan-jangan ini digunakan oleh para penulis untuk menulis Injil, nah ini agak sulit untuk mengatakan yang seperti itu. Kalau ada yang menulis Injil berdasarkan pengajaran Paulus, bisa terjadi. Kenapa? Nah, Lukas itu kan murid Paulus. Dan Lukas ikut Paulus kemana-mana. Jadi, ya bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau mencari surat Paulus sebagai sumber penulisan Injil, itu yang agak sulit untuk membuktikannya. Begitu. Ada yang lain? Silahkan kalau ada. Kalau Bapak Ibu paling senang baca Injil yang mana? Baik, sekarang satu artikel lagi ya. Ini bicara tentang tulisan-tulisan lain yang ada di Perjanjian Baru. Ini artikel 20 ya. Kitab-kitab Perjanjian Baru lainnya. Kecuali memuat keempat Injil, kanon Perjanjian Baru juga mencantumkan surat-surat Santo Paulus serta tulisan para rasul lainnya yang dikarang dengan ilham Roh Kudus. Menurut rencana Allah yang bijaksana, dalam tulisan-tulisan itu diteguhkan segala sesuatu mengenai Kristus Tuhan, ajarannya yang sejati, semakin dijelaskan, diwartakan daya kekuatan karya ilahi Kristus yang menyelamatkan, dikisahkan awal mula gereja dan penyebarannya yang mengagumkan, dan dinubuatkan penyelesaiannya dalam kemuliaan. Sebab Tuhan Yesus menyertai para rasulnya seperti telah dijanjikannya. Dan Dia mengutus roh pembantu kepada mereka untuk membimbing mereka memasuki kepenuhan kebenarannya. Lihat kalimat yang pertama lagi. Jadi selain memuat 4 Injil, daftar kitab dalam Perjanjian Baru, kanon, itu mencantumkan surat-surat Santo Paulus. Kemudian mencantumkan juga tulisan para rasul yang lain. Jadi ada kisah para rasul, kemudian ada surat-surat Katolik, ada surat Yakobus, surat Petrus, surat Yohanes, surat Yudas, itu kan ya. Kemudian lihat kalimat berikutnya. Menurut rencana Allah yang bijaksana, dalam tulisan-tulisan itu diteguhkan segala sesuatu yang mengenai Kristus Tuhan. Ajarannya yang sejati makin dijelaskan, diwartakan juga daya kekuatan karya ilahi Kristus yang menyelamatkan, dikisahkan awal mula gereja dan penyebarannya yang mengagumkan. Wah, ini pasti yang dimaksudkan kisah para rasul ini kalau bicara tentang pemberitaan Injil
Ya, awal mula gereja ini. Sekarang kita ngomong tentang surat-surat Paulus ya. Ada 13 surat yang ditulis atas nama Paulus. Bapak Ibu tolong periksa ya di daftar isi kitab suci. Hitung surat-surat yang ditulis atas nama Paulus. Ada berapa? Dari Roma sampai Filemon. 13. 13. Ya, 13. ke 13 ya. Kemudian sesudah Filemon itu ada surat ya. Ibrani. Ada surat kepada orang Ibrani. Enggak ada nama Paulus. Dulu, entah kapan, surat ini dianggap datang dari Paulus. Kenapa? Karena di akhir surat Ibrani itu disebut antara lain ya, nama Timotius. Orang yang terlibat di dalam pemberitaan Injil bersama dengan Paulus. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Ada nama Timotius, Timotius teman Paulus. Jadi mulanya dianggap sebagai surat Paulus, tapi kemudian segera, tidak lama sesudahnya ya, saya tidak bisa bicara tentang tahun. Itu diyakini surat ini tidak ditulis oleh Paulus. Kenapa? Apa yang disampaikan dalam surat Ibrani berbeda sama sekali dengan yang disampaikan di dalam surat-surat Paulus. Dari 13 surat itu tidak ada ya yang berbicara tentang Yesus sebagai imam. Yang berbicara tentang Yesus sebagai imam besar yang mempersembahkan korban itu hanya surat Ibrani. Kemudian para rasul, terutama ini Yohanes ya, Petrus dan Yohanes lah, itu nulis surat juga. Surat Petrus ada 2, surat Yohanes ada 3. Tapi kalau membaca surat Yohanes, yang menjadi sangat penting untuk diperhatikan itu adalah 1 Yohanes. Karena di 1 Yohanes, apa yang dikatakan dalam Dei Verbum tadi, terungkap. Tulisan ini meneguhkan apa yang disampaikan di dalam keempat Injil. Yaitu tentang Allah yang mengasihi manusia, Yesus yang mati untuk menyelamatkan manusia. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita lihat berkaitan dengan ya dokumen Dei Verbum artikel 17 sampai dengan 20 yang secara khusus berbicara tentang perjanjian baru. Kita masih akan meluangkan satu pertemuan lagi untuk bicara tentang kitab suci di dalam kehidupan gereja. Kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi, mengapa umat Katolik dulu tidak memperhatikan apa yang ada di dalam kitab suci, enggak pernah baca kitab suci, tapi kemudian ya umat Katolik begitu rajin, tekun membaca kitab suci. Kalau bicara tentang saksi, nah, saya termasuk yang menjadi saksi bagaimana umat Katolik itu dengan bersemangat di mana-mana orang Katolik belajar kitab suci. Untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan
supaya lebih tahu tentang Tuhan yang dipercaya. Nah, apa yang membuat perubahan ini terjadi? Apa yang memicu sehingga orang-orang Katolik terlibat di dalam pembacaan kitab suci, permenungan firman, dan kemudian makin banyak orang Katolik yang membaca, menikmati firman Tuhan itu. Begitu dulu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Terima kasih. Silahkan Bu Tivon. Terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu semuanya, baru saja kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Dan terima kasih untuk kebersamaannya malam ini. Dan sebentar lagi kita akan tutup dengan doa penutup bersama Ibu Nina. Halo Bu Nina. Bu Nina enggak ada. Bu Nina, halo. Oke Pak Agus, barangkali Pak Agus bisa bantu Pak Agus. Pak Agus. Halo Pak siapa tuh ya? Ya. Pak Andi, boleh bantu tutup doa? Ibu Ninanya sudah tidak ada. Pak Andi, halo. Bisa bantu tutup doa? Dengar semuanya nggak buka. Halo Pak Andi, boleh bantu tutup doa malam Boleh. ini? Ya, silahkan Pak Andi. Makasih buat semuanya. Mari kita buat tanda keselamatan kita dalam nama Bapa dan Allah Bapa yang Maha Baik. Terima kasih telah Engkau kumpulkan kami dalam pengajaran mengenai Konsili Vatikan kedua, terutama Dei Verbum, oleh anakmu yang terkasih Bapak Seto Marsono. Kiranya Engkau mencurahkan rahmat ke dalam hati kami, supaya kami dapat semua ajaran tentang Yesus Kristus dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, menjadi saksimu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Sementara kami akan beristirahat, besok pagi kami dapat bangun dengan segar, sehat jasmani maupun rohani, serta menjadi saksimu dalam kehidupan sehari-hari. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih buat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Seto. Malam. Sampai jumpa.